masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pria tewas dibunuh di Pasar Gedong Tatahan Pesawaran akibat dituduh menggoda istri pelaku. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk tronton saat menghindari jalan berlubang pada perbaikan jalan di Bandar Lampung. Seorang begal motor bermodus motornya mogok di Lampung Selatan ditembak kakinya. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka Sabtu pagi mengunjungi Pasar Natar Lampung Selatan. Kedatangan Gibran disambut ribuan warga. Mereka saling berdesakan ingin bersalaman hingga berfoto dengan Gibran. Kedatangan Gibran di pasar ini untuk memantau harga bahan pokok. Menurut Gibran, usai berdialog dengan beberapa pedagang, harga sayur mayur dan bahan pokok lainnya masih relatif stabil. Harga yang masih tinggi diantaranya cabai dan beras, dan rencananya Gibran akan mencarikan solusinya yang melibatkan paguyuban pedagang pasar Natar. Di pasar ini, Gibran juga memborong sayur mayur yang langsung dibagikan ke warga di pasar. Tadi harganya cukup stabil ya, tapi nanti coba kami koordinasikan dengan teman-teman paguyuban di pasar ini. Ya, harga gimana? Tapi saya lihat apalagi yang dikeluhkan kami di sini. Baru pertama kalinya saya ke sini ya, Pasar Natal. Selain ke Pasar Natar, selama di Lampung, Gibran diagendakan menemui tim pemenangan, mahasiswa, pelaku UMKM di Bandar Lampung, serta berkunjung ke pondok pesantren di Lampung Tengah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Kedatangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di lapangan Desa Nambah-Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, beberapa waktu lalu disambut meriah ribuan warga dan para penggiat seni kuda lumping dan reog. Mereka berdesakan supaya bisa bersalaman dan berfoto dengan Ganjar. Di tempat ini, Ganjar membagikan bibit padi dan jagung kepada warga dan menonton pentas kuda lumping dan reog. Safari politik Ganjar Pranowo kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi pabrik pengolahan nanas di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Ganjar bertemu dengan para karyawan dan melihat produksi pengolahan nanas. Ganjar menyatakan pabrik pengekspor nanas kaleng terbesar di Indonesia ini jadi salah satu percontohan kokohnya kedaulatan pangan di Indonesia. Sebenarnya ini bagian kalau kita ngomong kedaulatan pangan, kita punya kekuatan-kekuatan hebat. Ini kita baru bicara horti ya. Nanti saya pasti akan ketemu lagi mereka pemain sawit, petani sawit ya. Terus kemudian proteksi, regulasi yang mesti disiapkan, politik tarif ya di tingkat dunia yang kemudian mereka akan bisa menjadi produk-produk kebanggaan nasional yang kompetitif. Selama di Lampung, Ganjar Pranowo menemui sopir, nelayan, uskup, dan simpatisan serta tim relawan pemenangan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.
Kenaikan harga kedelai dikeluhkan para produsen tempe dan tahu, di antaranya Kadir, produsen tempe di Kedamaian, Bandar Lampung. Menurut Kadir, jika membeli kedelai impor dalam jumlah banyak, harganya Rp12.700 per kilogram. Sementara jika membeli dalam jumlah sedikit, harganya beda lebih tinggi, yakni Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai telah terjadi sejak 2 bulan lalu. Sebelumnya harga kedelai di kisaran Rp11.000 per kilogram. Para produsen tempe tidak menaikkan harga meski harga kedelai naik, sebab khawatir pelanggannya akan kabur. Untuk menyiasati usahanya tidak bangkrut, para produsen mengurangi ukuran tempe yang dijualnya. Sekarang aja hampir 13.000 Mbak di sini Mbak. Per kilo. Iya per kilo. Oh. Itu harga setelah naik, harga sebelum naik berapa sih Bang? Dari terakhir naik kan masih 11-an Mbak. 11-an? Iya. Itu sejak kapan Bang naik Bang? Ini udah ada 2 bulan yang lalu lah Mbak. Naik terus ini. Meski harganya naik, para produsen tahu dan tempe tetap menggunakan kedelai impor. Mereka tidak beralih menggunakan kedelai lokal karena mempengaruhi pada rasa tahu dan tempe. Para produsen tahu dan tempe mendesak pemerintah segera menurunkan harga kedelai impor. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung Jumat pagi menggelar upacara dalam peringatan Hari Pahlawan. Para siswa menggelar drama teatrikal yang menceritakan pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran dimulai dari masuknya penjajah yang menindas warga yang tinggal di sebuah desa yang asri dan kaya dengan hasil pertanian. Warga yang tertindas kemudian melakukan perlawanan mengusir para penjajah dan bendera Indonesia berhasil dikibarkan yang bertanda berakhir dengan kemenangan. Dari UKM SMK Bandar Lampung ingin menampilkan sekaligus memperingati tragedi di Surabaya pada tanggal 10 November. Untuk menampilkan tadi butuh waktu berapa lama sih persiapannya? Kurang lebih 1 mingguan. Semoga anak-anak semuanya semakin memahami arti perjuangan dari para pahlawan sehingga tidak menyalahgunakan dan bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Selain siswa SMK, peringatan Hari Pahlawan juga dilakukan para murid SD dan PAUD di Bandar Lampung. Mereka mengenakan pakaian ala pejuang kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengikuti lomba mewarnai gambar pahlawan. Kegiatan ini digelar di 2 lokasi, yakni di salah satu hotel dan toko buku di Bandar Lampung. Kegiatan kian meriah karena dihadiri para veteran perjuangan Republik Indonesia di Bandar Lampung. Kepada adik-adik. Jadi tema kita di sini adalah yang menggambar pahlawan teladanku, pahlawan inspirasiku untuk yang mewarnainya juga. Jadi di sini bagaimana untuk memupuk rasa kepahlawanan, rasa dalam seni nasionalisme sejak dini seperti itu. Supaya anak-anak menambah kreativitas aja. Memang anaknya bakatnya di gambar, mewarnai. Jadi ya kalau ada lomba nggak apa-apa dilakukan. Pada kegiatan ini, anak-anak sebagai generasi muda diberi edukasi meneladani, mengenang dan menghormati perjuangan para pahlawan di masa lalu yang berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.